Si Apri join, thank you Pak. Bang Ruli siap. Ayo Bang, pancing Bang. Pak Eloy, Master Teacher, thank you. Kita mau panggil-panggil kawan-kawan kita dulu untuk join. Para CTMer, Sabtu malam Minggu, malam yang panjang. Kalau bicara Sabtu Minggu jadi ingat zaman masa muda ya. Tapi masih muda kok. Kawan-kawan, wah Bro Denny, thank you sudah join. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Pak? Mantap. Ayo Bang Ruli kita sahabat-sahabat TML, ya, kita masih ingat kita punya yel-yel ya. TML Community, kita jawab ukir jejakmu. Cek, saya nggak dengar suaranya tes. Oke, iya. TML Community, ukir jejakmu. Selamat, thank you kawan-kawan CTMer yang sudah join. Pak Hendrik, Bang Ruli jelas, thank you Bang. Silahkan Bang Ruli join. Sahabat-sahabat TML dan para member TML, kita pada malam hari ini mendapat kedatangan tamu yang spesial. Agak susah nih mencari waktu beliau ini. Bang Ruli Silalahi bro. Oke, silahkan Bang Ruli join, request ya Bang. Untuk saya atau saya panggil ya, invite. Siap join Pak, Bang Ruli. Oke, view request siap. Malam hari ini selamat bermalam minggu. Kita akan malam panjang bersama TML Community, Theocentric Motivation and Leadership. Suatu komunitas kita sama-sama yang ingin berbuat. Wah, udah hadir nih. Sudah selesai bicara nih Bang. TML Community, ya kan, suatu komunitas dari kita insan-insan Indonesia yang merindukan Indonesia yang lebih baik, betul ya, bro? Waduh, kayaknya habis potong rambut nih buat tampil di TML Saturday ya. Oke, sahabat-sahabat, selamat malam, selamat bergabung dalam Saturday with TML Community. Sekali lagi, Theocentric Motivation and Leadership, suatu komunitas kita bersama, rumah kita bersama untuk membantu Indonesia lebih baik lagi. Di mana kita melalui TML Team Community akan menemukan 3 hal, yaitu our purpose, our potensi, dan passion untuk menjadikan kita bertumbuh 10 kali lebih baik. Nah, bicara bertumbuh, topik malam hari ini, keren dari bro kita satu ini, yaitu growth mindset ya, Pak Ruli ya? Yes, Bu Yuni. Okay. Wow. Tapi tahan dulu Bang, kita manggilnya karena di TML manggilnya bro and sis ya. Mari izinkan 1 menit, kita banyak kawan-kawan yang sudah join nih. Perkenalkan dulu Bang Ruli, perkenalkan sekarang ini profesi dan lain, dan sedikit mengapa Bang Ruli ini CTMers juga nih. Apa yang mungkin sepatah 2 kata singkat, mengapa Bang Ruli ambil Certified Theocentric Motivator ini Pak? Silakan Pak. Siap, semangat pagi semua para TML Community, dan terima kasih. Saya manggilnya berarti Sis Yuni dong berarti ya, kalau kita bro and sister, jadi semua awet muda nih. Iya, awet muda. Suaranya jelas, Mbak Yun? Jelas Bang, jelas Pak. Ya, oke. Sekali lagi, semangat pagi rekan-rekan sekalian. Saya Ruli Silalahi, saya CTMers, Certified Theocentric Motivator Angkatan Batch 2, bersama dengan beliau ini juga yang luar biasa. Dan saya senang sekali malam hari ini diundang dan bisa berbagi. Terima kasih untuk komunitas ini, dan saya merasa bahwa komunitas ini adalah rumah saya yang kedua atau ketiga dua lah, kadang-kadang seringkali jadi tempat saya curhat, ngobrol, diskusi sama master teacher kita Bang Eloy dan teman-teman yang luar biasa. Nah, hari ini saya nggak ngajarin, kita berdiskusi, sharing ya gitu ya, Sis Yuni ya, supaya lebih akrab, supaya lebih dekat, karena saya merasa di dalam komunitas ini kita bisa saling berbagi, saling memotivasi, saling menginspirasi. Dan sekali lagi, kenapa saya mengambil, maksudnya mau join di TML Community ini, dan bahkan saya mengambil sertifikasi sebagai Theocentric Motivators, karena saya merasa ini adalah sesuatu yang tidak ada di Indonesia, bahkan saya merasa ini sesuatu yang baru, yang membuat hidup saya menjadi bergairah, dan benar-benar fondasi
hidup saya dan keluarga, bahkan saya bisa dapatkan sesuatu di sini. Itu Keren. Yuni yang luar biasa. Thank you. Aduh. Kayaknya kita bersyukur sudah bergabung di TML Community ini, Bang Ruli ya. Yes, Nah, betul sekali. kita langsung saja Bang, karena waktu berjalan terus nanti tidak, makin seru. Tetapi kita sebelumnya menyapa kawan-kawan kita nih yang sudah menyempatkan diri join. Terima kasih Free Natal Purba. Yes, Ibu Leo, teman saya ini pendeta nih, live Free Natal Purba. Silakan Pak, siapa kawan-kawan? Iya. Dulu nih. Iya, ini sama Bro Alex, thank you. Ini ada bro saya juga ini, Bapak Gepa Gavariel. Wah, ini adik saya yang luar biasa, Pak Budi dan teman-teman. Iya. Oke. Teman-teman CTMR, terima kasih. Baik CTMers, Pak, yes. langsung ke poin, karena topik Bapak keren banget nih. Kita bicara growth mindset for success. Everybody want to be success. Setiap orang punya sukses, Pak. Nah, betul. Pasti menarik banget nih diskusi malam hari ini. Tetapi sebelum lebih ke sana lagi, Pak, untuk kita samakan dulu nih, karena beberapa mungkin masih bertanya-tanya nih. Dan sebelumnya kami welcome sahabat-sahabat TML, silahkan untuk sampaikan pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat semua di kolom chat. Nanti kita akan diskusi sama-sama gitu ya, Bro Ruli ya. Oke. Menurut Bro Ruli sendiri, pengertian mindset itu apa, Bro? Ya. Ini langsung dituduh, langsung ditodong, langsung mindsetnya gitu ya. Yes. Kalau orang perang itu ditanya, kamu pakai senjatanya apa gitu ya? Iya. Ya, kenapa ini? Ya. Iya, jadi kalau mohon izin, sebelum kita bicara tentang mindset, kita bicara tentang sukses dulu nih, Sis Yuni. Karena apa? Karena masing-masing pribadi kita pasti memiliki definisi sukses, ya kan? Untuk orang lain mungkin sukses itu dia kalau dia memiliki rumah yang besar, dia memiliki apartemen, dia memiliki tabungan, dia memiliki karir yang bagus, dia memiliki keluarga yang luar biasa dan macam-macam. Jadi sukses itu menjadi sebuah hari-hari ini sebuah kebutuhan atau sesuatu yang sangat dikejar orang-orang, khususnya anak-anak muda milenial hari-hari ini. Orang akan bilang dia sukses kalau dia punya punya bisnis yang berhasil, punya investasi yang baik gitu ya, punya karir yang cemerlang. Nah, dengan pengertian sukses itu maka kita akan membalik kenapa orang mengejar itu atau bagaimana orang bisa sukses. Dengan pengertian atau definisi kita masing-masing, kita akan tarik ke belakang bagaimana orang bisa mencapai sukses. Nah, soal mindset. Nah, mindset itu dari asal katanya saja, Yuni, bahwa mind itu kan pikiran ya, set itu berarti setting atau sesuatu yang kita atur atau yang kita set atau yang kita tentukan atau yang kita pilih gitu ya. Jadi mindset itu adalah pikiran yang kita setting ya gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau ada growth mindset berarti ada yang tidak growth atau yang fixed mindset gitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk dasarnya dulu nih. Supaya nanti teman-teman kita diskusi. Mungkin teman-teman di sini yang sudah join juga bisa memberikan pendapatnya. Apa sih mindset yang menurut teman-teman pengertian teman-teman yang mungkin ketahuin gitu ya, bisa kita saling berbagi kali ya, Sis Yuni ya. Oke. Dapat Bro Ruri. Nah, tadi Bro Ruri belum menjelaskan nih, sukses sendiri menurut Bro Ruri apa ini? Berarti kan singgung kan sukses. Katanya ada. Nah, menurut Bang Ruri sendiri nih, ini karena ini saya nyaman biasa manggil Bang. Oke, Bro. Menurut Bro Ruri sukses itu sendiri apa nih, Bro? Menurut mindset? Sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan ya. Jadi kalau menurut saya sih sukses itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu dengan potensi maksimalnya yang diberikan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, ketika dia selesai di dalam akhir hidupnya, dia sudah menyelesaikan dan melakukan yang terbaik. Menurut saya itu definisi sukses. Jadi kalau kita hari-hari ini masih belum maksimal atau belum terbaik, ya berarti ya sedang menuju ke situ. Iya. So, Bro, berarti mindset dan sukses ini sangat terconnected ya, Bro? Sangat terkoneksi dan integrated, betul sekali. Bagaimana tuh? Apa tuh hubungannya? Atau kira-kira kenapa orang yang punya sukses, dia udah nyeting mindsetnya untuk jadi sukses, maka dia akan lebih otomatis hidup ini mempunyai purpose, punya tujuan gitu ya, Bro Ruli ya? Betul sekali, betul sekali. Mindsetnya, nah berarti penting sekali untuk
memiliki mindset yang bertumbuh tadi. Bro Ruli sempat singgung antara growth mindset dan fixed mindset. Belum sudah ada pertanyaan nih Bro dari kawan-kawan kita di sahabat. Boleh dong, kita memang diskusi, betul. Iya, tadi sempat ada pertanyaan nih, bagaimana merubah fixed mindset ke growth mindset. Tapi ini kayaknya sudah very jump ya, jauh agak mungkin sedikit supaya lebih bertahap kita nih. Soalnya ibarat makan itu agak enak mencernanya ya. Bro Ruli bisa jelaskan dulu apa sih itu growth mindset, apa ciri-cirinya dulu coba. Baik, sebelum juga menyampaikan tentang ciri-ciri mindset, kenapa sih kita harus belajar tentang mindset? Karena memang ternyata respon atau hidup kita, apa yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan mindset kita atau pola pikir kita. Bagaimana pola pikir kita yang kita miliki itu menjadi sebuah referensi yang akan menjadikan sebuah dasar kita untuk melakukan sesuatu. Anggap saja misalnya kalau kita merasa kita adalah orang kampung misalnya, orang daerah, orang yang nggak bisa bahasa Inggris, yang nggak jago, atau dia bilang, oh kamu nggak mungkin bisa berhasil, kamu itu bodoh, kamu yang atau hidup kita yang sering dibanding-bandingkan sama orang lain misalnya. Sehingga mindset kita itu terpola dan sudah terbentuk, memiliki template begitu ya, jadi kita nggak akan sulit untuk bisa keluar dari hal-hal seperti itu. Nah itu pentingnya kita harus memiliki namanya growth mindset. Kalau tidak, kita akan memiliki fixed mindset. Nah, apa sih ciri-cirinya? Sebelum growth mindset ya, kita belajar dulu, atau menurut pendapat aku sendiri, Sis Yoni, bahwa fixed mindset itu adalah sesuatu yang sudah fix. Fix itu berarti baku atau tetap. Dia nggak akan pernah bisa mau berubah lagi. Jadi, contohnya apa? Misalnya, kalimat apa yang biasa muncul dari orang-orang fixed mindset ini? Misalnya, ya udahlah, gue memang kayak gini, gue nggak mungkin bisa berubah. Kalau gue itu orang dari kampung, nggak mungkin lah bisa jadi orang hebat. Kalau orang kota itu kan pendidikannya bagus. Kalau aku itu kan orang desa, anak petani. Nah itu fixed mindset. Aku itu kan, iya betul. Orang-orang yang selalu bilang bahwa hidupku dari lahir memang sudah begini. Keluarga gue itu sudah begitu. Ya, bro, ya? Iya, betul. Gak bisa berubah. Aku udah begini ya, tetap beginilah. Sudah dari sononya gitu. Contohnya gini, ada teman saya bilang gini, aku itu nggak marah, misalnya ini contoh ya, ini di dalam khususnya suku saya misalnya, suku Batak misalnya. Ketika ada orang bilang, hey kamu nggak boleh marah-marah, aku nggak marah-marah, aku memang begini, aku begini. Nah, bayangkan orang yang sejak lahir sudah di dalam kondisi bahwa dia hidupnya memang mendengar, melihat, mengalami suara yang keras yang terbiasa begitu di dalam mindsetnya, ya itu hal yang biasa. Padahal kita masih bisa berubah. Nah itu adalah itulah salah satu ciri fixed mindset, bahwa sejak lahir memang gua nggak bisa. Kita itu orang miskin, kita itu nggak mungkin berubah. Dan kedua adalah kalau ketemu tantangan, challenge, berarti dia bilang, ya udahlah, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Memang sudah mungkin sudah nasib. Udah nasib gue memang begini. Ketika ketemu challenge sedikit, misalnya ini dalam dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam membangun hubungan, misalnya gitu ya. Ketika dia membangun hubungan dengan lawan jenis, ketika dia mau berpacaran, atau dia sedang mau bangun karir, ya nggak mungkin lah. Gue nggak mungkin bisa jadi supervisor lah. Gue nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa jadi leaders, nggak bisa jadi apa gitu. Itu challenge. Nah, ketika betul. Nah, benar. Terus masih ada lagi ya? Waduh, ini masih ada lagi. Nah, ini sudah terasa berat nih, bro. Ini masih fix. Dari sisi effort ya. Ketika kita sudah berbicara bahwa sejak lahir kita nggak mungkin berubah, maka usaha pun tidak akan pernah dilakukan. Kita nggak punya usaha. Kalaupun ada usaha ya udah ya gitu saja gitu ya. Usahanya biasa-biasa saja. Atau bahkan nggak mau berusaha. Ya udahlah kamu aja deh. Kalau di dalam satu komunitas ini biasanya ada terlihat dari ketika kita mau kerja sama, biasanya orang ini adalah orang pasif, betul sekali. Jadi sulit untuk mau effort karena dia nggak yakin bahwa dia bisa, dia mampu, gitu ya. Nah, ketika dia juga melakukan sesuatu, ada feedback dari orang lain, orang fixed mindset akan bilang, aku sudah melakukan sesuatu, kamu nggak perlu tahu, aku sudah. Nah, seolah-olah jadi kalau orang kasih masukan, feedback, itu dia merasa diserang, dia merasa dikritik, dia merasa dijatuhkan, dia merasa memang nggak, ya udah memang gue gitu, memang gue salah terus deh, orang gue nggak pantas gitu ya. Itu salah satunya ciri yang fix. Thank you.
Thank you Kita Bro belum Ruli. bicara Baik. tentang growth Belum mindset yang ya. lain, Ini growth masih mindset fix. ya. Sebentar dulu, tahan dulu. Sahabat-sahabat TML, selamat bergabung. Baru satu sesi, ibaratnya sudah banyak pertanyaan karena topik Betul. mindset ini ternyata sangat menarik. Mungkin kita Mhm. perlu sambung lagi atau kita pikirkan lagi challenge karena ternyata bro, mindset kita sangat berpengaruh Sangat pada berpengaruh. kesuksesan kita. Betul Dan sekali. tadi dari fixed mindset itu kalau boleh saya rangkum, pertama adalah bagaimana memandang diri sendiri dan juga Yes. menghadapi challenge akan kelihatan pada saat mendapat tantangan. Kemudian Betul. juga akan mempengaruhi effort kita menjadi effortless, Effortnya. ya, ngapa-ngapain nggak mau. Dalam Betul. komunitas juga menjadi kita tidak bertumbuh, tidak move gitu Betul, ya. betul sekali. Itu salah satu dampak fixed mindset. Saya percaya masih banyak lagi pasti, tetapi kita akan ke topik yang growth mindset ya. Kita menyapa, ada pertanyaan lagi nih Bang. Aduh, bagus-bagus nih. Nanti kita simpen dulu pertanyaannya, tapi mungkin dari pertanyaan ini nanti akan jadi penjelasan dari Bro Ruli. Contohnya nih dari sahabat kita Motseix, bahwa selain mindset dari diri sendiri, apakah ada pengaruh dari lingkungan atau sosial individu? Nah, nanti pasti Yes. akan ada dalam topik Ya. Bro Ruli kan? Ini Nanti menarik akan kita nih ya. jawab bersama-sama. Oke, sahabat-sahabat TML terus bergabung dan sahabat bisa ikut juga IG dari Bro Ruli ini memang sangat konsisten sekali. Beliau ini dalam menulis IG sangat membahas tentang karakter ya bro ya. Tepat sekali pada malam hari ini kita membahas tentang growth mindset. Mari kita ke topik selanjutnya mengenai growth mindset. Menurut Bro Ruli, sebelum ke growth mindset bro, menurut Bro Ruli sebetulnya di sekitar saat ini nih, kondisi saat ini, berapa sih persentase yang growth mindset dan fixed mindset? Baik, si Suni ini menarik sekali karena ternyata menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi, bahwa kita bisa mengenali bahkan diri saya sendiri atau kita semua lah gitu ya. Ketika kita punya persoalan, punya tantangan seperti pandemik saat ini, kita akan tahu bahwa kita itu sebetulnya sedang memiliki growth mindset atau fixed mindset. Kalau kita mengeluh, kalau kita mengkritik, kalau kita selalu menyalahkan keadaan, karena pandemik itu kan terjadi di seluruh dunia. Jadi kita mau menyalahkan siapa? Mau di dunia mana? Semua mengalami. Nah, orang fixed mindset akan menyalahkan lingkungan, akan menyalahkan pemerintah, akan menyalahkan virusnya sendiri. Tapi kalau orang growth, nah nanti kita beda lagi. Kalau fixed itu selalu akan mencari kambing hitam. Padahal kambing itu bukan selalu warna hitam. Ada yang putih, ada yang warna yang lain kan. Nah, ini menarik. Nah, kenapa sekali lagi ini saya mau balik setback sebentar tentang mindset. Karena mindset itu adalah software orang-orang sukses dan orang-orang gagal. Kalau softwarenya benar, softwarenya itu di-upgrade selalu, maka dia akan bisa relevan hidupnya dengan kemampuan dia untuk meraih suksesnya dia sendiri. Kalau mindsetnya tidak pernah di-upgrade, Sis Yuni bayangkan ya, kalau kita sendiri secara teknologi, handphone kita saja setiap tahun berubah, bener nggak? Kita upgrade. Betul. Apa namanya, kalau kita pakai Windows, kalau kita pakai Apple, semua kita harus update. Apalagi diri kita. Tuhan sudah membuat diri kita tuh sangat sempurna. Itu sebabnya kita harus terus memiliki hati dan pikiran yang haus tuh terus belajar. Still foolish, kata Steve Jobs. Kita harus merasa bodoh dan harus terus belajar. Nah, itulah fixed mindset. Orang-orang yang selalu melihat dirinya kecil, seperti belalang, orang lain hebat. Dia selalu membandingkan dirinya itu dengan orang-orang lain itu, dan dia merasa tidak bisa bertumbuh. Nah, kita masuk nih, yang ini menarik nih. Bagaimana sudah kita memiliki growth mindset? Oke, silakan. Growth mindset itu adalah sebuah pola pikiran yang disetting untuk terus bertumbuh. Jadi orang ini sadar betul kalau aku dari kandungan ibuku aja sebelum lahir, aku itu udah diproses loh. Itu aku adalah salah satu sperma yang kehidupannya itu sudah men-challenge dan berhasil, the champion. Nah, ketika dia keluar, dia yakin, kalau aku bisa hidup di dunia, pasti ada sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat yang bisa gue kerjakan. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku, pasti itu adalah sebuah proses. Kalau aku gagal, itu adalah sebuah pelajaran. Itu bukan akhir segalanya. Jadi orang growth mindset selalu berpikir bahwa sejak lahir, dia sudah punya potensi, dia sudah punya yakin bahwa dia punya dirinya adalah orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, orang pemimpin, orang yang pasti bisa berubah lebih baik. Nah, yang kedua, kalau ketemu tantangan, dia tidak menyerah. Dia tidak langsung
bilang terlepas dari ini ciri atau karakter orang atau apa namanya profiling orang ya, ada yang sanguin, ada yang koleris, ada yang pragmatis gitu ya. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia akan selalu ingin challenge sesuatu yang menantang. Dia selalu ingin keluar dari comfort zone. Nah, yang ketiga, cirinya berarti opposite dari fixed mindset. Effortnya akan selalu berusaha lebih dari apa yang dia kerjakan. Dan ini semua pasti kita bisa lakukan kalau kita sudah punya keinginan untuk berubah. Kalau enggak, ya susah juga. Sis Yuni, ini menarik karena ini ada terkaitannya dengan identitas sebetulnya. Nah, ini kan spesialisnya, expertnya Sis Yuni nih. Identitas diri seorang champion. Nah, nanti boleh kita akan share situ ya. Nanti kepancing saya bahas identitas. Nah, kalau yang growth mindset, satu lagi, bagaimana dia bisa kita bisa cirinya. Orang-orang growth mindset itu selalu berpikir ketika dia dikasih masukan input itu adalah sesuatu umpan balik, respon di mana dia merasa sadar bahwa oh, aku harus lebih baik. Oh, aku masih bisa lebih lagi. Dia nggak menganggap itu sebagai kritikan, itu tidak dia menganggap itu sebagai serangan, tapi dia menganggap itu sebagai sebuah motivasi untuk dia naik lebih tinggi, bahkan terbang. Itu orang growth mindset. Menarik ya? Menarik. Oke, keren bro. Sobat-sobat ML bisa terlihat kan dari cara berbicaranya tamu kita malam hari ini kelihatan sangat growth mindset ya, bukan hanya main. Itu memang kalau kita lihat kan apa yang keluar pancaran gestur kita tuh tergantung bagaimana hati dan pikiran kita. Kalau pikiran kita bertumbuh segar, ya seperti Bro Ruli ini selalu senyum dan selalu cerah, selalu segar. Jadi Bro Ruli benar-benar menghidupi dan sudah mempraktekkan banyak tentang growth mindset ini, Pak. Sangat, kita terus belajar. Ya, harus belajar. Bro, kira-kira nih, nah tadi ada pertanyaan ya. Sekarang salah satu bagaimana membangun nih, Pak? Bagaimana membangun growth mindset? Atau growth mindset didapat dari mana sih? Karena kadang ya pemikiran kadang bisa jadi kan kita tidak tahu latar belakang atau keluarga kita lah. Jadi bagaimana pertama untuk mendapatkan atau membangun growth mindset ini? Pertama sih sebelumnya kita harus menyadari dulu kali ya bro ya. Nah, untuk menyadarinya bagaimana atau ada tips-tips bagaimana bro? Silahkan. Baik. Ya menarik ya, kalau menurut saya memang referensi kita ini macam-macam tentang mindset kita sejak kita mengetahui pentingnya sebuah pemikiran atau pola pikir. Kalau menurut saya hal yang pertama adalah keluarga sih, Yoni. Keluarga, kenapa? Karena dalam keluarga lah, baik terlepas itu dari orang tua kita atau lingkungan kita, yang terdekat adalah orang tua, ayah dan ibu, bahkan saudara terdekat kita, yang membentuk sebuah referensi buat diri kita, membentuk apa namanya conscious kita, alam subconscious kita, alam bawah sadar kita, di mana waktu sejak kecil, sejak bayi kita disebut sebagai apa? Misalnya, yang saya ketahui bahwa seorang anak itu dari sejak kandungan pun sudah bisa menerima atau mendapatkan respon yang negatif atau yang positif sejak di kandungan. Bayangkan kalau seorang ibunya tidak menerima dia sejak kandungan. Atau sebaliknya, sejak kandungan kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang baik, kamu anak yang hebat. Itu menjadi referensi di alam bawah sadar kita akan menjadi seperti apa ke depan. Itu salah satu referensi. Yang kedua adalah menurut saya, bagaimana kita bisa mengalami atau mendapatkan mindset yang baik itu atau yang bertumbuh itu adalah dari kehidupan spiritual kita. Nggak bisa terlepas karena kita manusia spiritual harus dekat sama Sang Pencipta tentu, sehingga membentuk mindset yang baik. Karena Tuhan yang menciptakan kita, pastilah Dia tahu caranya bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh secara mindset. Itu dulu yang kedua. Baik, terima kasih. Ada lagi nanti sambil jalan ya. Keren. Berarti memang referensi itu ya, bro ya. Penting pertama sekali kali komunitas, keluarga ya, dari betul. keluarga lah yang pertama yang sangat berpengaruh pada mindset betul kita. Sekali. Nah, bro, menurut Bro Ruli sendiri, sebelumnya kita menyapa dulu, itu terlalu seru diskusi kita sampai kadang kita lupa menyapa kawan-kawan kita ya, sahabat-sahabat TML. Jangan lupa ya, ayo Bro Ruli, kalau saya menyapa sahabat TML, dijawab ukir jejakmu. Nah, sahabat TML, ukir jejakmu. Jadi biarlah di dalam TML community ini, komunitas Theocentric Motivation and Leadership,
kita diajak Yes. untuk terus tidak Di melupakan sini, ya. Sang Pencipta, ya kan? Ya. Oke, jejakmu. Biarlah hidup kita mengukir jejak dari Tuhan Sang Pencipta melalui kehidupan kita mengukir seperti Bro Ruli ini. Ya, Yuk, kawan-kawan kita mau terima kasih. sapa-sapa Silakan dulu, join. Sis Yuni. Join. Sapa-sapa Ya, dulu silakan, tuh yang udah banyak. Silakan, ada kawan-kawan. Yuk. Iya. Siapa lagi nih yang baru join? Mungkin ini Mai Toto siapa ya? Mai Nah, Toto, ya. Pak Janto. Pak Yanto, Iya. Itu Kepsek juga sudah gabung. Mas Danang. ya. Iya. Thank you, Ini Pak luar biasa. Mama Gegi, Pak Dewa, Pak Ketua, Mama terima kasih Gegi, Pak ya. Danang. Ya, Bu Elis, Pak Pak Danang, terima Andreas. kasih. Ya, Ini Pak silakan. Andreas. Pak Andreas, ini leader saya nih, bos saya. Dia Oh, Pak hadir. Andreas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah join. Setiap Sabtu, TML Community akan on Setiap air di Sabtu. dalam IG. Setiap Sabtu. Jam 7. Tentunya dengan jam 7. Dengan topik yang sudah kita Selalu siapkan. menarik. Selalu menarik dan juga Ya. seru. Ya. Sangat aplikatif buat kita semua. Dan di dalam TML ini salah satu yang memang untuk bertumbuh terus ya. Kita terus belajar. Ada pertanyaan menarik nih bro. Bagaimana Yes, mengubah kita boleh jawab lah. mindset ke growth mindset? Ya, kalau oke, ini Bapak Setiawan ya. Ya. Setiawan Yamin, bagaimana merubah fixed mindset ke growth mindset? Nah, terima kasih Pak Setiawan. Menurut pendapat saya, ketika hal pertama adalah kita menyadari dulu bahwa kita pribadi yang bisa berubah, pribadi yang bisa bertumbuh. Ketika kita sadar bahwa kita bisa, maka kita udah dalam step pertama. Yang kedua adalah sudah mulai berpikir hal-hal apa yang sudah kita, hal-hal apa saja di dalam pikiran kita yang membuat kita justru tidak bertumbuh. Misalnya, apakah itu sebuah komunitas, apakah pikiran-pikir, apakah referensi-referensi yang kita miliki, apakah kadang-kadang lingkungan itu kan juga penting menentukan. Bagaimana kita merubah sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ada banyak orang ketika dia di rumah baik, dalam komunitas yang kecil dia yang di rumah atau dalam spiritual dia rohani, lingkungan rohani baik, tapi ketika ada di komunitas yang lain, dia akan menjadi berubah. Itu kan berbahaya. Jadi menentukan atau memilih komunitas yang positif, yang baik, yang memiliki mindset yang bertumbuh ini juga penting. Ya, itu sebabnya TML Community lah tempatnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini quotes, bisa begitu banyak inspirasi, bahkan ya teman-teman yang selalu bisa berbagi di tempat ini ya. Saya mendorong, mengencourage teman-teman yang butuh komunitas, yuk bisa join di TML Community ini. Nah itu salah satunya. Kemudian apa referensi tentu. Kalau ada salah satu tokoh yang berkata begini, bagaimana saya mau tahu tentang kehidupan kamu, tunjukkan saya teman-teman kamu. Begitu luar biasanya pengaruh teman-teman atau lingkungan kita untuk membentuk pribadi bahkan mindset kita. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang selalu berkata-kata kasar, agak sulit rasanya kalau kita bilang orang ini akan terus bisa menjadi orang pribadi yang lembut. Pasti akan terpengaruh. Kalau kita punya komunitas yang selalu berpikir positif, yang selalu membangun, yang selalu berpikir inovasi, ide-ide yang selalu berpikir ke depan, maka sangat bisa dipastikan kehidupan kita 6 bulan, setahun, bahkan beberapa tahun ke depan itu menjadi pribadi yang sangat kreatif, yang inovatif. Jadi pastikan bahwa kita memiliki komunitas yang sangat mendukung untuk kita bertumbuh. Pastikan itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merubahnya? Ya tentu yang bisa merubah hidup manusia itu adalah Sang Pencipta. Ya, nggak bisa terlepas dari itu. Teman-teman, bro and sister, kita harus dekat sama Tuhan. Yang ketiga itu. Yang keempat, membangun kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang bertumbuh, yang positif. Mindset itu kan sebuah referensi pengalaman-pengalaman pribadi kita, apa yang kita serap, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, rasakan, yang sehari-hari kita hidupi. Kalau kita menghidupinya sesuatu yang selalu positif, yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap untuk didengar, itu menjadi kehidupan kita, itu menjadi mindset yang terbiasa dalam hidup kita kan. Siap. Waduh, keren bro. Udah 4 itu aja, bro. Udah 4 ya Pak. Banyak sekali sahabat TML yang didapat pada malam hari ini, dan setiap kata-kata bro itu tidak jauh dari sebuah dari buku suci ya memang ya. Keren banget. Nah, sahabat-sahabat TML,
sebelum kita lihat dari pertanyaan dari kawan-kawan nih, pertanyaan sedikit merangkum ya, karena sangat seru dan sangat berbobot yang disampaikan oleh Bro Ruli ini, sehingga harus sedikit dicerna kembali. Seperti tadi mengenai fixed mindset dan growth mindset, yaitu ternyata pertama dari identitas cara pandang kita dulu yang penting. Yang kedua, bagaimana lingkungan kita harus memilih pergaulan kita, karena itu ternyata sangat berpengaruh kepada kita. Dan kemudian adalah yang ketiga, kedekatan kita kepada Sang Pencipta, apapun agama dan kepercayaan, mari jangan pernah melupakan itu. Ada waktu, rajin sholat, rajin bersekutu sama Tuhan Sang Pencipta, dan membaca buku manual ya, kitab masing-masing. Itu yang akan menuntun kita untuk terus bertumbuh. Dan yang keempat tadi apa bro? Yang keempat tentu membangun kebiasaan-kebiasaan positif tentu. Kebiasaan itu yang sebenarnya kebiasaan. Pasti nanti akan ada topik kebiasaan little habits. Nanti ada juga tuh spesialis habits nanti ya. Ada spesialisnya tuh. Ada spesialis habits. Oke, maka dari itu sahabat TML, jangan lupa selalu catat dalam agenda sahabat-sahabat TML. Setiap Sabtu malam kita ngedance aja di sini, malam mingguan di sini. Apalagi jomblower kayak saya ini ya. Enggak jomblo, single. I'm single. Yes. Single ya. Single happy, bro. Oke, bro. Nah, baru kita ada Mas Danang nih, ada manggilnya Bro Danang atau Pak Danang atau Mas Danang jadinya ya kita. Bro nggak, lebih muda lagi dia Pak, baru 36. Baru 36. Mas Ari Purwanto, welcome. Mas Ari juga join nih. Spesialis UMKM kita nih. Yes. Pengusaha sukses, Bro Ari, thank you sudah join di antara kesibukan Bapak. Tuh Pak Danang ada nih nulis sukses, satu integritas, jujur. Komitmen setia, kompeten. Oke, tanggung jawab bergaul dengan. Nah, thank you Pak. Terpuruk bukan buruk, bangkit akan melejit. Amin ya, memang baik. Amin. Banyak yang saat ini kita dalam. Kalau tahun lalu tahun bertahan, tahun 2021 tahun perjuangan. Bro, ini silakan kembali ke topik kita. Iya, Sis Yuni. Ini kan kita coba melihat ya di dalam kehidupan aplikasi kita sehari-hari ya, bahwa sejak tahun 2020 di Maret lalu kita kan siapa yang sangka bahwa kehidupan kita, seluruh dunia bahkan, itu mengalami hal yang sama, prosesnya sama, ya kan? Tidak ada satupun negara atau ya hampir 99% semua negara mengalami pandemik dan kesulitan-kesulitan di mana-mana gitu. Dan tidak ada yang siap ya bro ya. Betul, semua orang, mulai dari orang hebat, tokoh nasional, bahkan sampai orang bawah sekalipun ngalamin kan. Betul, nah, walaupun di kaya situ, juga ya. Betul, artinya apa? Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan Sang Pencipta mengizinkan sesuatu untuk memang memproses manusia di muka bumi ini. Sebagai pribadi-pribadi yang growth atau yang fix. Menurut saya kadang-kadang alam dan waktu itu akan menjadi sebuah alat yang Tuhan izinkan untuk memproses kita, untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk mindset kita terutama. Bahkan saya saya dan komunitas di mana saya ada misalnya kan, karena saya belajar bahwa di dalam kehidupan kita selalu belajar begini, memberi dari kekurangan, jangan memberi dari kelebihan. Itu salah satu juga mindset yang kita tanamkan. Saya pribadi dengan keluarga. Ketika pandemik itu terjadi, PSBB di mana-mana, apa yang dialami oleh rekan-rekan atau teman-teman kita, driver Gojek dan yang lain-lain itu, yang online itu, kita berusaha untuk, ayo bagaimana kita membantu, menolong mereka. Ini adalah orang-orang yang bukan saya mau sombong, tapi saya merasa banyak orang yang growth mindset di situ. Orang-orang yang harusnya kita bergandengan tangan, orang-orang growth mindset itu untuk mengalirkan aura-aura positif bagi orang sekeliling kita. Sehingga sebetulnya growth mindset itu sangat banyak kita lihat kok di sekeliling kita. Nah, jangan-jangan teman-teman di sini adalah orang-orang yang dipakai, adalah orang-orang yang memang diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator, menjadi duta-dutanya growth mindset gitu. Ketika kita memposting sesuatu, misal hal yang baik, bayangkan ya, ketika kita membagikan hal yang baik, yang positif, kata-kata motivasi buat orang-orang sekeliling kita. Kalau teman-teman di sini profesional muda misalnya, atau Anda seorang bos, seorang leader, bagaimana kita menularkan growth mindset ini? Bukan hanya untuk diri kita ternyata. Growth mindset ini bisa ditularkan kok, bisa kita menolong orang lain untuk bisa bertumbuh. Kita mengajar orang lain, menginspirasi orang lain. Nah, menurut saya hal seperti ini, pertemuan-pertemuan date seperti ini, TML date ini adalah hal yang menarik dan ini adalah satu bagian dari growth mindset. Kita sedang melahirkan
komunitas atau membangun komunitas yang bertumbuh secara mindset. Dan ini bagus Thank sekali. you. Siap-siap. Jadi kita melalui TML ini kita akan sama-sama bertumbuh. Sebetulnya sahabat-sahabat TML kita sangat mengundang untuk join. Silahkan masuk ke dalam, terus follow IG TML Community maupun ataupun di dalam YouTube. Banyak seminar-seminar, quote-quote yang sudah kita upload di sana. Dan tentunya nanti ada hubungi hotline untuk menjadi keanggotaan member untuk TML Community ini. Di sini kita akan tumbuh bersama. Dan tadi kita akan menemukan, yaitu seperti yang salah satunya growth mindset itu suatu jembatan proses untuk menemukan purpose, potensi, dan passion untuk menjadi 10 kali lebih baik. Saya tertarik dari semua yang sudah diceritakan, sudah sangat luar biasa dan keren banget tuh Pak. Tapi adakah pengalaman Bro Ruri sendiri, pasti ini Bro Ruri bisa mengatakan sejelas ini, sedetail ini, dan sekeren ini, pasti ada pengalaman pribadi. Oh iya, pengalaman pasti Bro Ruri sendiri dalam cerita sedikit lah supaya kita ini menarik karena memang betul, bukan hanya teori Sis Yuni. Jadi gini, saya itu kan lahir di desa ya, dari kampung dan anak petani. Saya dulu sampai usia 14 tahun, 17 tahun, saya merasa minder. Saya itu pemalu. Bahkan ya, ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Waktu saya di SMA, saya itu adalah orang yang memiliki kulit yang warnanya paling gelap. Iya, dari 42 orang dalam satu kelas, warna saya yang paling gelap. Itu betapa mindernya saya. Ini saya pengalaman pribadi ya. Jadi sampai usia seperti itu saya mengalami keminderan. Itu mindset yang saya orang kampung, nggak mungkin lah. Saya orang hitam, nggak mungkin pinter, nggak mungkin bisa. Mereka orang terpelajar, orang ditinggal di kota, ikut kursus segala macam. Saya nggak pernah berpikir bahwa, maksudnya saya masih memiliki fixed mindset bahwa saya nggak mungkin bisa berubah. Sampai satu kali, ini teman-teman, bro dan sister mungkin lucu dan ketawa mungkin. Satu kali saya pernah merasa begini, kok kulit gua yang paling hitam? Kenapa yang lainnya putih, bersih, kayak terawat gitu ya? Dan pulang-pulang, ini hari pertama saya sekolah ya waktu SMA. Pulang-pulang tahu nggak itu Suni? Saya beli apa? Saya beli batu gosok. Saya beli batu gosok untuk bagaimana saya waktu mandi saya bisa bersihkan itu kulit supaya putih. Waduh, ternyata benar. Maksudnya ini pengalaman. Ternyata fixed mindset itu bukan saja membuat kita tidak bisa sukses, bahkan bisa merusak diri sendiri loh. Bisa membuat kita meruntuhkan impian-impian kita loh. Yang lebih berbahaya seperti itu, kita menyakiti diri kita sendiri karena kita nggak bisa menerima keadaan kita. Karena sejak kita berpikir gini, aku memang sudah dilahirkan begini, aku memang toh nggak bisa berubah, udahlah. Stop, lu ngomongin gue motivasi apapun, gue nggak nyampe, gue memang begini. Udah, cukup. Nah, itu dia bahayanya orang yang fixed mindset, kalau kita masih terus mempertahankan itu. Jadi, pengalaman saya ini membuat jadi, sesuatu yang membuat saya jadi, menarik untuk jadi pelajaran. Ternyata ya, hidup aku dulu itu begitu berbahayanya, bahkan bisa merusak diri sendiri itu. Bagaimana aku bisa berubah, bagaimana aku bisa mencapai mimpiku, bagaimana bisa mencapai suksesnya hidup kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi challenge kita, menjadi sebuah titik di mana kita harus berubah, harus memiliki keinginan untuk berubah. Kalau enggak, bahaya sekali. Bahkan ini bisa merusak orang lain. Bayangkan, dan pengalaman ini yang kedua. Itu pengalaman saya sendiri pribadi. Pengalaman saya kedua tentang growth mindset. Kalau di kampung, bagaimana saya dididik ya. Kalau anak itu salah atau benar, tetap salah anak kan. Orang tua tetap benar. Pasal pertama, orang tua nggak pernah salah. Pasal kedua, ayat kedua, kalau orang tua salah, lihat pasal ayat kedua kan gitu. Itu kan fixed mindset yang sudah dibangun. Oh, orang tua pasti selalu benar. Nah, Sis Yuni, bayangkan saya sudah punya anak, ya, itu umur 8 tahun, namanya Faith.
ketika dia melakukan kesalahan, contoh itu satu kali dia pernah menjatuhkan piring misalnya dari meja, dari atas meja, yang dia tidak sengaja. Kalau saya masih menggunakan fixed mindset saya, berarti kan dia yang salah nih. Saya harus salahkan dia, saya harus melampiaskan emosi saya, dan saya harus marahin dia, bener nggak? Tapi saya bilang, enggak, ini kan dia nggak sengaja. Dan saya pun mungkin pernah atau bisa melakukan hal yang sama. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bilang sama istri saya, karena saya harus sepakat sama istri, jangan marahin. Ayo kita beresin. Hati-hati. Sudah cukup. Terjadi kedua kali. Kita harus mengajarkan sama-sama. Oke, berarti ini piring nggak boleh di pinggir. Supaya yang kita lakukan bukan menyalahkan, tapi bagaimana cara mencari solusi. Karena, betul. Karena bayangkan, kayak saya juga ternyata pernah satu kali menjatuhkan barang dari meja. Dan itu pelontang. Coba lihat. Kalau saya marahin anak saya, apa yang dibilang? Tuh papi. Tuh papi. Kan gitu. Tapi ketika saya memiliki growth mindset, saya bilang, sorry, papi nggak lihat. Papi salah menjatuhkan. Nah, growth mindset itu akan menyadarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini menarik nih. Growth mindset akan juga menjadi salah satu parameter untuk mengatur emosi kita. Mengatur emosional kita, memiliki pribadi yang jadi, meskipun ini mungkin agak jauh, tapi ini akan membantu kita menjadi pribadi yang secara emosional menjadi cerdas, menjadi bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena kita sudah punya mindset. Oh iya, kalau ada sesuatu yang salah, jangan cari kambing hitam, tapi cari solusinya, cari bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Bayangkan anak saya yang anak kecil yang mungkin tidak pernah saya pernah kasih aturan. Misalnya, jangan pernah menjatuhkan piring, tiba-tiba saya omelin, misalnya gitu. Tapi saya memberikan solusi, udah lain kali, letakkan piring jangan di pinggir, tapi di tengah, atau ketika sudah selesai, taruh di wastafel, misalnya gitu. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang menarik, yang terus-menerus, dan saya juga masih terus belajar kok. Kadang-kadang ini juga terjadi dalam hal suami istri ya, ini juga nanti menarik karena growth mindset bisa terjadi atau sangat berdampak, sangat bermanfaat di dalam semua lini kehidupan kita. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam membangun hubungan, bisnis, apa saja. Itu akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang akan luar biasa memiliki potensi yang hebat dan menjadi maksimal. Oke, thank you Bro Ruli. Sebelum lebih lanjut lagi, kita kembali menyapa sahabat-sahabat TML kita. Iya, mari kita sapa. Yuk. Aduh, udah sebanyak sekali ini. Ini ada kawan saya, Riris Powdor join. Ada Barita Persuara. Ini kawan Bro. Ini abang gue. Abang gue. Hai Bang. Selamat malam. Kak Andi Gunardi. Ini Ibu atau Bapak Zuhesti. Ibu ya kali ya? Iya. Selamat malam. Pak Jiorut. Ya. Jiorut, ya. Terima kasih kembali. TML Community, ukir jejakmu. Mari kita sama-sama ya. Sis Yuni, itu ukir jejakmu mungkin dijelaskan sama teman-teman TML yang baru bergabung. Ukir jejakmu itu munya itu siapa ya? Atau Ruli atau atau Sis Yuni atau teman-teman? Baik, sahabat-sahabat TML, ukir jejakmu. Itu yel kita, dan kita memang di IG ini kita menyapa sahabat-sahabat TML dengan yel TML Community, ukir jejakmu, artinya munya adalah kita ke atas, kita dengan munya adalah munya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Karena di TML Community kita menyadari namanya Theocentric Motivation and Leadership. Jadi namanya teosentris dan segala aspek kehidupan kita mengutamakan Tuhan Sang Pencipta. Jadi biarlah kehidupan kita sama-sama ini menjadi sebuah jejak yang kita tinggalkan, yang sudah Tuhan berikan. Melalui hidup kita, Tuhan Sang Pencipta mengukir jejak melalui kehidupan kita. Mari join terus dan update terus di dalam TML Community. Kami mengajak kawan-kawan semua. Ini ada juga yang join lagi, Anian 87. Terima kasih, selamat datang di dalam Anian 87. Yes. Setiap Sabtu kita update bersama Bro Ruri, dan topik pada malam hari ini adalah bagaimana membangun growth mindset untuk menuju sukses, ya kan? Bro, tadi Bro sudah singgung sedikit mengenai bagaimana kita semua pernah mengalami mungkin pemikiran seperti fixed mindset ya Bro. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita turn point ya, titik balik, menyadari titik balik dan bahwa ini nggak pas lah, kurang nggak benar fixed mindset ini, kita growth mindset. Kalau pengalaman Bro Ruri sendiri bagaimana Bro? Apa yang mengubah, atau ada referensi Bro Ruri yang mengubah
Bro Ruli mendapatkan pemikiran growth mindset? Kan tidak datang-datang ujuk-ujuk langsung. Betul sekali. Thank you, Sis Yuni. Jadi ini menarik. Kalau bicara tentang mindset ini nggak ada habis-habisnya dan sangat menarik dan sangat luas sekali. Banyak hal yang kita bisa diskusi. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan atau punya sesuatu yang menarik tentang mindset bisa share di kolom chat ya teman-teman ya. Kita interaksi, kita saling menginspirasi. Nah, teman-teman, menurut teman-teman apa tuh artinya growth mindset atau fixed mindset yang teman-teman alamin? Punya pengalaman boleh share dong di chat kita supaya kita saling berbagi menginspirasi. Nah, kalau begitu apa turnovernya? Saya ingat betul ketika saya secara pribadi menyadari bahwa kalau saya terus memelihara atau menyimpan atau bahkan memaintain, menjaga fixed mindset dalam diri saya, kapan saya majunya, kapan saya berhasil, saya punya mimpi yang besar. Balik-balik lagi sebetulnya Sis Yuni yang seperti saya dari awal, ini sangat terkait dengan identitas. Ketika saya menemukan identitas diri, maka sebetulnya secara perlahan tapi pasti growth mindset itu akan menjadi bagian dari identitas diri. Karena itu seperti software ketika kita menginstal ulang sebuah PC atau laptop begitu ya, bagaimana dia bisa digunakan dengan maksimal, maka dia akan diinstal software yang baru. Software yang baru itu bicara tentang apa? Berarti tentang mindset dalam kehidupannya. Yang lama memang harus ditinggalkan supaya yang baru bisa masuk. Kalau kita masih punya yang lama, kita masih simpen cara berpikir yang selalu negative thinking, bahasa perkataan-perkataan kasar, selalu melemahkan diri sendiri, underestimate, mindset mengecilkan diri sendiri, mengecilkan orang lain, selalu mengkomplain diri sendiri bahkan orang lain, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu kalau kita memelihara itu, maka kita nggak akan pernah bisa berubah, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana caranya? Banyak versi ya. Tapi kalau saya sendiri mencari mentor, saya mencari orang role model, saya mencari komunitas. Saya mulai dari sejak 98 saya berpikir kalau saya mau berubah gimana caranya. Apa sih orang-orang sukses itu kuncinya salah satunya, maksudnya ciri-cirinya, mereka membaca buku, mereka ikut seminar, mereka ikut training, mereka ikut orang-orang pemimpin hebat. Nah, Sis Yuni, saya dari sejak tahun 98 baru mulai belajar membaca buku supaya menambah referensi. Saya mulai menonton video-video tentang motivasi. Bahkan itu sebabnya kenapa saya join di TML ini. Karena saya melihat juga ada role model yang saya bisa contoh untuk terus membuat mindset saya terus bertumbuh. Yaitu dengan master teacher kita, Bang Eloy, yang luar biasa. Dan teman-teman dan rekan-rekan yang saat ini juga sudah batch 2, yang hari ini juga mereka manggung bersama gitu ya. Ini dahsyat sekali. Nah, batch 3 ya. Betul, batch 3 yang luar biasa. Nah, saya juga mau sampaikan bahwa begini, mindset ketika kita sudah punya turning point untuk growth, maka akan banyak tantangan sih. Apa tantangannya? Menunda. Ya, besok aja lah. Karena apa? Karena kita mau berubah itu kan nggak sesuatu yang mudah, nggak bisa instan. Nah, yang menariknya, bahkan yang ironinya adalah ketika kita punya keinginan mau berubah, tapi tidak ada tindakan, dan kita nyaman dengan comfort zone kita, ini sih yang agak sulit ya. Bagaimana sih caranya? Ya, kita harus cari partner sih, Sis Yuni. Kita harus punya teman sih yang harus selalu mengulik lah, mengedor. Udah belum? Udah belum? Sudah ini belum? Kemarin katanya mau komitmen ini nih, gitu kan? Jadi kita harus punya komunitas, tetap harus komunitas. Cari role model, mentor. Dan saya berterima kasih, bersyukur ada komunitas TML Community dan ada Bang Elo yang selalu di grup kita, di tim kita yang selalu mengingatkan gitu ya. Ayo semangat, menginspirasi gitu ya. Buat kita semua di sini. Gitu kira-kira. Thank you. Keren Bro Ruli, rasanya memang masih banyak topik-topik mindset dalam yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Masih sudah ada yang join lagi nih, Bro. Ini Orosi 16 Mei 7. Iya, ini teman sekolah saya nih. Itu Orosi, hai.
Bro, kita sudah tinggal 10 menit lagi, Bro Ruli. 10 menit lagi. Cepet rasanya. Silakan teman sahabat-sahabat TML yang ada pertanyaan. Yang mau ada pertanyaan silakan, teman-teman mau berbagi, ya betul, silakan. Ngomong mengenai growth mindset ini ditemukan oleh penemu growth mindset ini Profesor Carl S. Dweck ya, betul. PhD. Nah, Bro, sekarang ini kita tahu kalau profesi Bro Ruli kan di bidang penjualan nih. Marketing, yes. Marketing. Nah, kita kan ada juga sales warrior ya, Bro Ruli. Oh iya. Andalannya itu. Bagaimana menurut Bro Ruli growth mindset ini gimana korelasinya dengan dalam profesi? Oh, wah itu kalau ibaratnya gini, tahun 94, si Suni, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu sebetulnya punya cita-cita jadi tentara. Nah, tentara, iya, saya lihat tentara itu ya kan orang disiplin tinggi segala macam begitu ya. Nah, salah satu divisi atau korps yang saya suka itu, saya fans baru itu Kopassus. Kopassus. Kenapa Kopassus? Karena mereka adalah komando pasukan khusus kan. Komando pasukan khusus berarti kan mereka adalah orang-orang yang memang dibuat untuk spesial task. Maksudnya ya tugas-tugas khusus. Iya kan. Kalau ada teroris segala macam, ada bencana serangan segala macam lah, keamanan negara pasti mereka yang pertama untuk terjun gitu. Nah, artinya mereka pasti secara latihan pasti sangat berbeda. Pasti mereka secara ada extraordinary latihan atau exercise yang lain. Nah, di Sales Warrior itu adalah satu hal yang sangat menarik karena mereka adalah orang-orang atau kita adalah orang-orang yang akan dipersiapkan menjadi Sales Warrior. Warrior itu berarti kan pejuang. Pejuang itu yang selalu bisa bilang aku akan relakan ego diriku sendiri atau masa laluku atau keinginan diri sendiri demi mencapai mimpi yang besar. Sesuatu yang besar di depan aku akan kurai. Kalau sudah sekali berjalan atau berperang harus menang. Pantang menang sebelum apa katanya sebelum pantang pulang sebelum menang. Artinya ya all out kan, habis-habisan berarti nggak bisa bilang nggak boleh mundur lagi, harus maju ke depan. Jadi menarik sekali karena yang dibangun di situ apa? Identitas, nilai-nilai value kita juga harus terus bertumbuh. Saya bilang kita nggak sempurna, tapi kita akan terus mengalami untuk berproses. Sales warrior itu orang-orang yang punya mental baja, orang-orang yang nggak mudah menyerah. Dan itu kira-kira gambaran besarnya. Dan itu dimiliki oleh mereka yang memiliki growth mindset ya. Growth mindset itu, yes. Betul, ya. Sangat membantu dalam profesi kita sehari-hari, apakah bro? Tuh, iya. Ini si Pak Setiawan Yemin tuh, pantang bulan sebelum laku. Nah, saya bagus banget. Saya nambahin pantang bulan sebelum closing. Pantang bulan sebelum PO di tangan ya Pak. Ya betul. Ya misalnya saya juga belajar. Maksudnya gini, dalam marketing kan kadang-kadang kita ketika baru ditolak sekali saja udah nyerah, ya kan? Padahal 2 atau 3 kali kita sudah nyerah atau kok udah langsung down gitu. Padahal jangan-jangan yang ke-4 kali prospek kita nawarin di situ letak closingnya. Karena kalau di kita di TML kan ada istilah business is game, let's play, bener nggak? Iya. Ya kita harus bermain kan di situ ya. Jadi nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai yang kita harus miliki itu sesuatu yang excellent, ya kan? Apa yang saya lakukan misalnya dengan bos saya misalnya leader saya kan, saya selalu banyak diskusi, selalu orang yang selalu juga belajar untuk respect sama atasan. Itu juga penting loh, itu karakter. Bisa aja kita jago jualan tapi kita secara karakter sangat, mohon maaf, kurang baik gitu loh. Tapi dimusuhi sama teman-teman, ngapain gitu ya, kita berhasil tapi orang lain nggak suka dengan cara kita gitu loh. Nah, karena saya yakin sekali proses itu penting, bukan hanya sekedar hasil saja gitu. Tapi di dalam sales warrior itu diajarkan tentang berproses, bagaimana kita juga memiliki attitude yang baik, the winning attitude gitu, champion attitude. Orang yang selalu menghargai tim, menghargai teman-teman, menghargai customer, menghargai
atasan gitu. Nah, di saya sendiri pengalaman atau sehari-hari yang saya lakukan ketika saya juga mentok atau saya nggak punya jalan ya harus diskusi sama leaders. Kalau saya butuh bantuan, saya harus membangun komunikasi yang baik sama tim. Ini kan nggak mudah. Di dalam sebuah penjualan besar itu sangat dan saya yakin sangat terlibat semua tim di situ. Bener nggak? Saya merasa itu. Maksudnya kalau kita closing yang big deal itu karena ada orang-orang yang mensupport kita, tim administrasi, tim kalau di manufaktur itu berarti tim produksinya, ekspedisinya, ada leaders, ada atasan kita yang approve untuk pencapaian kita, ada yang mensupport. Saya yakin kesuksesan kita karena growth mindset kita bertumbuh dan menghargai orang sekeliling kita dan atasan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang warrior, yang excellent gitu. Betul, thank you. Memang tadi sempat disinggung sedikit tentang sales warrior. Saya yakin nanti di acara-acara Saturday yang lain akan ada topik tersendiri mengenai sales warrior. Sehingga sahabat-sahabat TML jangan pernah absen, selalu catat setiap Sabtu dimanapun berada, lagi di mall, sedang jalan sama keluarga, nggak ada salahnya sambil mendengarkan dengan headset, mungkin sambil di jalan ataupun di rumah, tetap join bersama IG TML Community karena pasti ada topik-topik yang seru ya. Kita sambut yuk, ini ada teman-teman lagi, Sunjaya, teman-temanku nih, hai. Terus ada lagi pernyataan dari Dr. Henry nih, ketika ada hambatan boleh mundur kok, tapi tidak menyerah. Iya, tidak menyerahnya itu jadi poin ya. Tidak boleh menyerah. Iya, mundur untuk ngatur strategi, membangun kekuatan lagi boleh. No closing, no business. Nah, tenang. Betul sekali. No closing, no business. No business, no money. No money. Iya. Pak Eloy ada salam nih Pak dari Pak Setiawan. Iya. Setiawan ya Min, untuk coach. Ya itu coach kita sama. Thank you. Selalu hormat master teacher kita ya. Bro ini siapkan dalam detik-detik, menit-menit terakhir, siapkan satu quote atau salah satu rangkuman terkait dengan growth mindset dan sukses. Silakan nanti kita akan dalam closing statement. Terus kami menyapa para sahabat TML, mari ukir jejakmu. Join bersama TML Community terus di dalam IG karena di IG ini akan muncul dari kawan-kawan kita quote-quote yang akan selalu mengingatkan seperti tadi disinggung oleh Bro Ruri bahwa growth mindset salah satunya adalah dari referensi kita membaca, mengikuti medsos yang kita ikuti, selalu yang bersifat positif dan membangun sesuatu yang memberikan referensi yang baik ya. Nanti silahkan terus join di. Tinggal 2 menit lagi Bro, silahkan Bro. Baik. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, bro and sister yang luar biasa, rekan-rekan TML Community yang hebat. Saya yakin sekali siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, kita punya kesempatan untuk memiliki growth mindset. Jadi jangan pernah puas. Kalau fixed mindset itu sudahlah, itu masa lalu. Ada orang yang memilih, mungkin bukan memilih, tapi mungkin nggak sadar. Tapi hari ini siapapun latar belakang kita, apapun, mungkin kegagalan yang membuat kita jadi memundur, bahkan kita mandek atau stuck. Ingat, teman-teman, kita semua adalah pribadi-pribadi yang memiliki mimpi yang besar. Kalau begitu, mari bangun mindset kita. Mari tumbuhkan mindset kita dengan cara apa? Yuk, bangun, miliki komunitas. Terus sadari bahwa kita bisa berubah. Kita bisa memiliki mindset yang bertumbuh kalau kita memiliki referensi-referensi yang semakin banyak. Baca buku bagi teman-teman yang suka visual, bagi teman-teman yang suka auditory, mari dengarkan audio-audio motivasi. Dan yang saya selalu ingatkan bahwa sebagai theocentric motivator, saya selalu mendorong kita untuk bagaimana cara memiliki growth mindset itu, ya dekat sama Tuhan Sang Pencipta. Karena Dia yang memiliki, yang menciptakan mindset kita, hidup kita, masa depan kita, dekatlah sama Dia Sang Pencipta. Ketiga, yang terakhir adalah ayo kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang membuat mindset kita semakin bertumbuh. Jadilah pribadi yang sukses. Siap. Terima kasih Bro Ruri. Saya jadi ingat Bro Ruri kata siapa ya, bahwa sebetulnya ada satu pendapat saya pernah bahwa otak kita saat ini yang kita pakai itu hanya baru berapa persen gitu sebetulnya Bro Ruri. Masih ada potensi di luar sana yang belum kita kembangkan. Jadi kalau kita berpikir fixed mindset, aduh baru sedikit aja yang kita pakai masih fixed mindset
lagi. Aduh, padahal Masih kan fixed banyak mindset, nih iya. Betul. gudang-gudang Sayang banget ya. potensi yang Iya. sayang banget sebenarnya tergali. Gitu. Thank you Pak Didik. Mari untuk itu teman saya yakin tadi Pak Didik, ya. Bro Rudi sudah singgung dua kata yang rasanya cocok banget untuk topik-topik Saturday berikutnya. Identity dan Identity. habit. Habit. Langsung habit. Nah, Ya. itu cara. Jadi sahabat jangan pernah absen. Selalu Yes. catat dalam agenda sahabat-sahabat TML untuk Saturday. Karena di TML Community kita selalu memberikan topik yang terbaik, yang keren Yes. dan aplikatif. Oke, terima kasih. Mantap. Waktu sudah jam 8. Teman, mari kita sama-sama katakan ya, Bro Rudi. TML Yes. Community. Ukir. Ukir Jejakmu. jejakmu. Yes. Goodbye friends, sahabat TML Community. Terus follow kalau Yes. tidak sempat mengikuti dari awal, bisa lihat di IG live-nya kami, diskusi sama-sama, diskusi kita maupun di yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah join, Bro Rudi. Thank you. Yes, salam Sukses, sukses. Bang. Ukir jejakmu. Jangan pulang sebelum closing ya. Yes. Dan, oke sahabat, kami pamit. Selalu sukses dan terus semangat bisnis. Mau lihat teh, mantap. Thank you Pak Andreas. Thank you semua teman-teman, rekan-rekan, bro Thank you. sister. Sampai ketemu Sabtu depan dalam TML Community jam 7 malam. Thank you. Yes. Thank you. Dah. Bye.